semua, perkenalkan nama saya Nova Brasanto dari SMA Santo Stanislaus kelas 12 IPS 1 nomor absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Selamat menonton. Hai semua, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Ciri-ciri perusahaan jasa: yang pertama, perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit untuk diukur. Siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan, meliputi bukti-bukti transaksi keuangan, jurnal umum, dan posting ke buku besar. Tahap kedua, tahap pengitiksaran, meliputi pembuatan raja saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Tahap ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan, meliputi pembuatan laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan alur laporan keuangan dan laporan posisi keuangan awal. Aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Yang pertama, aturan debit kredit. Akun mempunyai beberapa bentuk, diantaranya disebut bentuk T. T-account merupakan bentuk akun yang paling sederhana. Akun ini berbentuk layaknya huruf T. Sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Yang kedua, saldo normal akun. Tabel di bawah ini adalah tabel keterangan saldo normal akun. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat di sisi kredit. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nova Bella memulai usaha salon dengan nama Salon Nova Bella pada tanggal 1 Maret 2018. Berikut transaksi yang terjadi pada bulan Maret 2018. Pada tanggal 1, Nova Bella menyisihkan uang pribadinya sejumlah 200 juta untuk modal usaha salon, yang menyebabkan kas bertambah dan modal Nova bertambah. Ini adalah tabelnya, yang dimana jika harta bertambah, maka dituliskan di sisi debit, sedangkan ekuitas bertambah dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 2, dibeli dengan kredit dari toko bunga abadi peralatan salon sebesar 50 juta dan perlengkapan salon sebesar 20 juta, yang menyebabkan peralatan salon dan perlengkapan salon bertambah, serta utang usaha juga bertambah karena dibayarkan secara kredit atau mengutang. Perlengkapan dan peralatan termasuk ke dalam harta atau aset, yang jika bertambah akan dituliskan di sisi debit, sedangkan utang usaha termasuk ke dalam kewajiban, yang jika bertambah dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 5, dibayar sewa ruangan untuk usaha salon per kas 15 juta, yang menyebabkan akun beban sewa bertambah, sedangkan akun kas berkurang karena digunakan untuk membayar sewa ruangan. Jika beban bertambah, dituliskan di sisi debit, sedangkan jika kas berkurang, dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 10, diterima perkas pendapatan jasa salon sebesar 12 juta dari langganan yang dibayar tunai, yang menyebabkan akun kas bertambah, serta akun pendapatan jasa bertambah. Kas bertambah dituliskan di debit, sedangkan pendapatan jasa bertambah dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 11, dibayar gaji karyawan per kas 5.800.000, yang menyebabkan akun beban gaji bertambah, sedangkan akun kas berkurang karena digunakan untuk membayar gaji karyawan. Jika beban bertambah, ditulis di sisi debit, sedangkan jika kas berkurang, ditulis di sisi kredit. Pada tanggal 15, dibayar perkas utang pada toko bunga abadi sebesar 55 juta, yang mengakibatkan akun utang usaha berkurang dan akun kas juga berkurang. Jika utang usaha berkurang, maka ditulis di sisi debit, sedangkan kas berkurang dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 19, dibayar perkas biaya air, listrik, dan telepon sebesar 12 juta, yang mengakibatkan akun beban air, listrik, dan telepon bertambah, sedangkan akun kas berkurang karena digunakan untuk membayar beban air, listrik, dan telepon. Jika beban bertambah, dituliskan di sisi debit, sedangkan jika kas berkurang, dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 25, Nova Bella mengambil uang tunai untuk kepentingan
kepentingan pribadi sebesar 6 juta. Pengambilan uang untuk kepentingan pribadi disebut juga prive. Transaksi ini menyebabkan prive bertambah dan kas berkurang. Akun prive jika bertambah dituliskan di sisi debit, sedangkan kas berkurang dituliskan di sisi kredit. Pada tanggal 28 dibayar per kas biaya iklan pada harian media dunia sebesar 350.000 yang mengakibatkan akun beban iklan bertambah, sedangkan akun kas berkurang karena digunakan untuk membayar iklan. Jika beban bertambah dituliskan di sisi debit, sedangkan jika kas berkurang dituliskan di sisi kredit. Setelah kalian sudah memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan sisi debit dan kredit yang hasilnya harus seimbang. Jika hasilnya belum seimbang, maka kalian harus mengecek ulang jurnal umum kalian. Ini adalah pencatatan jurnal umum secara lengkap yang sudah dijumlahkan. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Pada dasarnya, istilah buku besar identik dengan akun. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Ini adalah jurnal umum Sala Nova Bella yang telah kita selesaikan tadi. Pada tabel buku besar, kode referensi dituliskan dari halaman jurnal umum. Cara memposting akun kas ke dalam buku besar. Jika debit bertemu dengan debit, maka akan dijumlahkan. Jika debit bertemu dengan kredit, maka akan dikurangkan. Begitu juga sebaliknya pada akun yang saldonya terletak pada kredit. Berikut adalah tabel semua akun yang sudah diposting ke dalam buku besar. Masuk ke dalam tahap pengiktisaran yang pertama, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Cara menyusun neraca saldo adalah dengan memindahkan saldo-saldo akhir dari akun yang ada di buku besar. Contohnya akun kas, saldo 117.850.000 merupakan saldo akhir dari akun kas yang akan kita tuliskan ke dalam neraca saldo. Begitu pula dengan akun-akun yang lainnya. Ini adalah tabel neraca saldonya. Setelah semua saldo akhir dari akun-akun pada buku besar sudah dituliskan ke dalam neraca saldo, maka langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit yang hasilnya haruslah seimbang. Jika hasilnya belum seimbang, maka kalian harus mengecek ulang akun-akun yang ada pada buku besar yang telah kalian buat. Jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, terdapat akun-akun yang harus disesuaikan atau diperbarui agar menggambarkan kondisi sebenarnya. Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, pada neraca saldo per 31 Desember 2017, terdapat akun sewa dibayar di muka 1.600.000. Sewa untuk 1 tahun tersebut dibayar 1 September 2017. Cara penyelesaiannya, karena di soal sewa untuk 1 tahun dibayar di bulan September, sedangkan jurnal penyesuaian selalu dibuat saat akhir periode, maka September ke Desember ada 4 bulan. Jadi 4 bulan dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun dikali akun sewa dibayar di muka yaitu 1.600.000 yang hasilnya Rp533.333. Soal kedua, masih harus catat pendapatan sewa bulan Desember 2013 sebesar Rp900.000 yang mengakibatkan akun kas bertambah dan akun pendapatan sewa juga bertambah, yang dimana akun kas ditulis di debit sedangkan pendapatan sewa ditulis di kredit. Soal ketiga, pada tanggal 1 April dibayar premi asuransi dan dicatat pada akun beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Cara penyelesaiannya, karena di soal premi asuransi dibayar bulan April, di mana April ke Desember ada 9 bulan, yang dimana 9 bulan ini sudah terpakai. Jadi yang belum terpakai adalah 12 bulan dikurangi 9 bulan sama dengan 3 bulan. Maka 3 bulan dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun dikali 12 juta, yang hasilnya adalah 3 juta. Soal nomor 4, pada tanggal 31 November 2017, pada neraca saldo terdapat perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Hasil inventarisasi menyatakan bahwa perlengkapan tersisa 2 juta. Buatlah penyesuaian per 31 Desember 2017 untuk mencatat beban perlengkapan. Beban perlengkapan adalah selisih yang sudah digunakan atau yang sudah dipakai. Berarti 5 juta dikurangi 2 juta sama dengan 3 juta yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Soal kelima, pada tanggal 1 Maret 2015 dipinjam uang 100 juta dengan bunga dibayar kemudian tiap 1 Maret sampai 1 September.
bunga per tahun 12%. Pinjaman dicicil setiap 1 November sebesar 5 juta. Buatlah penyesuaian per 31 Desember 2017. Cara penyelesaiannya, pinjamannya 100 juta. Bunga 1 tahun dibayar 2 kali di bulan Maret dan September. Bunga 1 tahun sama dengan 12%. Berarti bunga 1 bulan sama dengan 1%. Pinjaman tahun 2015 sampai 2017. Jadi sudah dicicil sebanyak 3 kali, yaitu 1 November 2015, 1 November 2016, dan 1 November 2017 yang dibayarkan sebesar 5 juta. Karena sudah dicicil sebanyak 3 kali, maka 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta. Yang dimana pinjaman sebesar 100 juta dikurangi dengan cicilan sebesar 15 juta yang hasilnya 85 juta. Jadi karena pembayaran terakhir di bulan September, maka September ke Desember ada 4 bulan. Jadi bunganya 4%. Hutang bunganya 4% dikali 85 juta sama dengan 3.400.000. Ini adalah pencatatan lengkap jurnal penyesuaiannya. Kertas kerja. Proses pencatatan informasi keuangan dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut kertas kerja. Kertas kerja diartikan sebagai media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan neraca yang disusun untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja disebut juga neraca lajur. Berikut adalah tabel contoh kertas kerja perusahaan jasa bangun pagi per 31 Desember 2017. Dalam kertas kerja terdapat 5 tabel. Tabel pertama adalah neraca saldo. Tabel kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Tabel ketiga neraca saldo yang disesuaikan. Tabel yang keempat laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah neraca. Neraca saldo yang disesuaikan didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya kita ambil akun kas. Akun kas neraca saldonya didebit sejumlah 57.000. Setelah disesuaikan menjadi 60.000 yang didapatkan dari 57.000 ditambah hasil debit ayat penyesuaian 5.000 dan dikurangi dengan ayat jurnal penyesuaian di kredit sebesar 2.000. Catatan yang perlu diingat, jika di jurnal penyesuaian tidak ada saldonya, maka hasil dari neraca saldo disesuaikan sesuai dengan neraca saldo awal. Yang dimasukkan ke dalam tabel laba rugi adalah perkiraan pendapatan dan beban dari hasil neraca saldo yang sudah disesuaikan. Contoh dari laba rugi yaitu nomor 4, biaya iklan sejumlah 20.000, yang dimana pada neraca saldo yang disesuaikan ditulis pada laba rugi. Hal ini karena biaya iklan termasuk ke dalam perkiraan beban. Sedangkan tabel neraca berisi perkiraan dari harta, utang, dan modal yang saldonya didapatkan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Contohnya, akun kas. Akun kas termasuk ke dalam harta. Maka neraca saldo yang telah disesuaikan dituliskan pada sisi debit milik neraca. Penyusunan laporan keuangan. Tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan. Laporan keuangan disajikan di bahasa ini di negara kita dapat dibedakan atas 2 model, yaitu berdasarkan prinsip akuntansi keuangan (PSAK) yang mengadopsi International Financial Report System (IFRS) dan SAK ITAP standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Laporan laba rugi income statement merupakan salah satu laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan beban yang digunakan oleh suatu perusahaan. Dalam penyusunan laporan laba rugi, selalu terlebih dahulu mencatatkan pendapatan, kemudian pendapatan beban dan laba bersih sebagai hasil akhir. Laporan laba rugi dibedakan menjadi 3 macam cara pencatatan. Yang pertama single step, yang kedua multiple step, yang ketiga scontro. Pencatatan secara single step adalah pendapatannya tidak dipisahkan. Jika pencatatan secara multiple step adalah pendapatannya dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan pencatatan secara scontro adalah tidak memiliki pembedaan dalam pendapatan, tetapi penulisan beban dituliskan di sisi kiri dan pendapatan dituliskan di sisi kanan. Laporan perubahan ekuitas. Untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, kita perlu mengetahui modal awal, saldo laba atau rugi, dan penarikan pribadi, prive. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang tercantum pada kertas kerja. Ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Kenaikan modal diperoleh dari laba dikurangi dengan prive, di mana 12.000 dikurangi 6.000 menjadi 6.000. Sedangkan untuk mendapatkan modal akhir diperoleh dari modal awal ditambah kenaikan modal, di mana 12.000 ditambahkan dengan 6.000 menjadi 18.000. Sekian
penjelasan saya mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Semoga informasi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih.